Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Christine, NPM 19110032, Prodi Bimbingan Konseling semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mind mapping saya ya. Yang pertama ada batasan umur lansia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, lansia meliputi satu, usia pertengahan dari usia 45 sampai 59 tahun, lansia antara 60 sampai 74 tahun, dan yang terakhir ada lanjut usia tua antara 75 sampai 90 tahun. Yang kedua ada ciri-ciri masa tua. Ciri-ciri masa tua itu yang pertama itu lansia lebih senang mempertahankan pendapatnya. Seperti mereka berpendapat dan mereka tidak bisa diganggu gugat pendapat mereka itu, seperti lebih benar-benar mempertahankan. Terus yang kedua itu ciri kreatif. Mereka lebih kreatif dalam uh, mereka lebih kreatif dalam mengembangkan pola pikir mereka. Apa yang mereka pikirkan itu mereka lebih kreatif. Terus ada rasa ingin tahu dalam diri mereka. Terus yang terakhir ada kontrol terhadap takdir. Lalu yang ketiga ada tugas-tugasnya. Tugasnya itu adalah menyesuaikan diri pada keadaan, menyesuaikan diri pada masa pensiunnya, dan yang terakhir menyusun keadaan hidup yang memuaskan dalam hal fisiknya. Lalu ada perubahan fisiknya. Perubahan pada penglihatan. Biasanya orang yang lanjut usia tidak terjadi pada lanjut usia juga. Orang-orang yang dewasa atau orang-orang anak-anak kecil juga banyak yang udah ada perubahan fisik dari matanya, dari penglihatannya. Ada yang rabun, mungkin ada yang katarak, terus perubahan pada, tapi katarak ini lebih cenderung ke orang yang lanjut usia atau lansia. Terus ada pendengaran orang yang lanjut usia itu biasanya cenderung lebih tidak berfungsi secara aktif, atau makanya mereka agak sensitif terhadap satu pendengaran yang mereka dengar. Walaupun kita tidak mengatakan hal tersebut, tapi mereka lebih sensitif. Terus ada rasa dan bau. Lalu yang terakhir ada kekuatan, daya tahan, keseimbangan, dan waktu. Kekuatan mereka itu kayak nggak nggak seperti dahulu gitu loh, nggak seperti kayak mereka muda. Daya tahan tubuh mereka tuh rentan capek, terus lebih kayak mudah sakit. Terus keseimbangan mereka itu kayak nggak stabil gitu loh, karena udah memasuki usia lanjut usia gitu. Dan waktu-waktu mereka tuh udah nggak ada gitu loh. Jadi bukan nggak ada, maksudnya kayak lebih ke cenderung ke waktu saya sekarang ini udah tua gitu loh. Saya ini beda, bukan muda lagi. Jadi yang ada di pikiran mereka itu ya itu aja, karena waktu mereka itu udah berbeda dari waktu sebelumnya ke waktu sekarang. Ada perkembangan sosial, pola dan tingkah laku sosial dalam orang lansia itu sangat jauh berbeda pada kehidupan masa mudanya dulu, karena disebabkan oleh perubahan-perubahan fisik dan kognitif yang berkaitan dengan penuaan. Jadi kayak mereka cenderung kurang percaya diri terhadap diri mereka, karena mereka sudah merasa mereka ini sudah lebih banyak pengalamannya, sudah apa sih cenderung susah untuk bersosialisasi, atau perkembangan sosialnya itu lebih berkaitan dengan penuaan. Terus pekerjaan mereka itu mencakup luas, karena pengalaman mereka terhadap pekerjaan itu sangat luas. Karena mungkin sebelum mereka lansia, mereka memiliki pekerjaan yang cukup baik, lalu mereka pensiun, jadi kondisi pekerjaannya itu dibilang baik dan bagus, tapi ada juga orang yang kurang bagus dan kurang beruntung. Mencakup luas pengalamannya dalam bidang karir atau pekerjaan pada masa mudanya dulu. Terus kondisi religiusnya, kondisi keagamaannya itu rentan lebih ke ingat meninggal ya, bukan ingat meninggal, maksudnya gini, mereka lebih apa sih, lebih takut akan hal yang mengenai akhirat gitu.
mereka rentan lebih taat, lebih rajin beribadah, lebih takut, lebih sering berbuat baik, terus mereka agak sensitif dengan eh, dunia akhirat gitu, terus lebih selalu berpikir akhirat, terus lebih takut terhadap pencipta, sudah tidak memikirkan hal-hal yang lain, tapi mereka lebih memikirkan memfokuskan dirinya untuk terus beribadah kepada Tuhan. Itu kondisi dari religius keagamaan dari dalam diri dewasa lansia. Nah, terus ada kebutuhan dewasa lansia ini, ada yang pertama adalah kebutuhan emosional tidak akan berubah. Terus yang B, pentingnya ruang terbuka bagi lansia. Ruang terbuka itu kayak dia butuh ruang ruang terbuka dalam diri dia untuk kita saling menerima gitu loh. Untuk kita yang sebagai orang yang muda, orang yang lebih tahu, orang yang lebih cenderung paham tentang segala hal, kita beri dia ruang untuk dia memberikan kisah-kisah dia, pengalaman dia gitu. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan dari hasil mind mapping saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf kepada Tuhan, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.